Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara renungan malam bersama dengan saya Lintong Nainggolan. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang bertema menghormati Tuhan secara patut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hampir semua manusia tidak menghormati Tuhan secara patut. Walaupun tentu beragama, walaupun melakukan kegiatan agama tetapi tidak menghormati Tuhan secara patut. Dan ini benar-benar mengerikan, bukan hanya menyedihkan, tetapi mengerikan. Kalau suatu hari seseorang menghadap Allah yang maha terhormat, maha agung, dengan segala kemuliaannya, dan ia memperlakukan Allah secara tidak patut, betapa mengerikan keadaan orang-orang seperti ini. Bagi kita yang berjuang dan berusaha untuk menghormati Tuhan saja, belum tentu dengan mudah dapat menghormati Tuhan secara patut. Benar, karena Allah tidak kelihatan. Dan manusia pada umumnya memiliki kebiasaan melakukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan perasaan Allah. Karena manusia sudah terbiasa, kalau mau melakukan apa, dia lakukan. Kalau mau buat apa, dia buat. Kalau mau berkata apa, dia berkata apa saja. Biasa buat ini, buat itu, pergi ke sana, pergi ke sini, beli ini, beli itu. Punya rencana ini, rencana itu tanpa mempertimbangkan perasaan Allah. Apakah Allah berkenan atau tidak? Apakah Allah disukakan dengan segala sesuatu yang dilakukan itu atau tidak? Dan itulah irama hidup kita. Dan ketika kita sadar kita telah hidup tidak senonoh di hadapan Allah sebagai tuan rumah kehidupan, tuan semesta alam ini, tuan rumah jagat raya. Disitulah kita baru menyadari dan kita mau berusaha untuk menempatkan diri secara benar, proporsional dan patut di hadapan Allah. Tapi karena irama hidup kita sudah salah begitu lama, betapa sulit mengubahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi kita harus tetap berjuang bagaimana bisa menghayati Allah dengan benar sebagai Allah yang berpribadi dan yang hidup, yang nyata, yang maha hadir dalam hidup kita. Dan kita selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan mengaitkan dengan perasaan Bapa. Ironis memang, sedikit sekali orang yang memiliki prinsip hidup seperti ini. Amati bagaimana orang dalam percakapan, dalam bercanda, dalam menulis sesuatu di media sosialnya, tanpa mempertimbangkan apakah ucapannya, tindakannya dan perilakunya, serta tulisannya tersebut benar-benar menyenangkan Tuhan atau tidak. Orang merasa berhak berbuat apapun. Prinsipnya, filosofinya, suka-suka gue. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bertobat. Ayo kita berhenti hidup sembarangan, suka-suka sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertimbangkan dengan mengaitkannya dengan perasaan Bapa. Hal ini tidak mudah, tetapi kalau kita membiasakan terus, kita akan secara otomatis melihat perasaan Bapa dalam melakukan segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan hidup di hadapan Allah, hidup di hadirat Tuhan. Kita naikkan doa, beri aku hati yang mengasihi, menghormati dan takut akan Engkau, sebagaimana sepatutnya, sebagaimana seharusnya. Dan kita membayangkan betapa indahnya
Kalau kita menjadi manusia yang menghormati Allah secara patut, mencintai Allah dan takut akan Allah secara patut, maka kita pasti menjadi orang saleh Tuhan. Dan hidup kita pasti dinikmati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun dan bagaimanapun keadaan masa lalu kita, jangan mengikat kita. Tuhan melupakan dosa-dosa kita dan tidak mengingatnya. Jika sungguh-sungguh kita bertobat dan mau berubah, Tuhan berurusan dengan kita hari ini, bukan kita yang kemarin, apalagi 10 tahun lalu. Tuhan berurusan dengan kita hari ini dan bisa menjadi apa kita ke depan. Kita masuk kawasan baru dalam kemuliaan Tuhan. Makin dekat, makin melekat dengan Tuhan. Sehingga hati kita makin tawar melihat keindahan dunia. Mata hati kita makin terarah ke langit baru, bumi baru. Dan kita benar-benar merindukan Tuhan Yesus. Itu harus kita paksa. Artinya kita memaksa diri kita sendiri. Kita keras terhadap diri sendiri. Memang awalnya itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi lama-lama kita akan terbiasa. Kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kita yang harus menyetir kehidupan kita. Sebab kendali hidup kita diberikan kepada kita. Bukan Tuhan yang mengendalikan kita. Kita minta pertolongan Tuhan menuntun kita untuk mengendalikan hidup kita. Kita kendalikan hidup kita hanya untuk terarah kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Dan itu satu keniscayaan. Jangan terpengaruh oleh dunia sekitar kita. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, ayo kita bangun kehidupan yang benar-benar luar biasa, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Allah menjadi keharuman di hadapan Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berjuang, bersama kita berjuang. Jangan merasa rendah diri dan tidak berdaya. Memang dengan kuat dan gagah kita, hal itu memang mustahil. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan lupa setiap hari kita berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Siapkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah kita distimulasi, dirangsang, diarahkan untuk doa pribadi dengan atau melalui doa pagi setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita menghadap kehadiran Tuhan. Menghadap Bapa di sorga dengan menaikkan ucapan syukur atas pertolongannya, penyertaannya di sepanjang malam, dan memohon perlindungan dan pemeliharaannya di sepanjang hari supaya kita menghormati Dia dalam segala hal. Dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ucapkan dengan kata-kata, bahkan renungan hati kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertimbangkan dengan mengaitkannya dengan perasaan Bapa. Ketika kita melakukan ini, inilah orang-orang yang mempertimbangkan perasaan Bapa, memperlakukan Allah, dan menghormati Tuhan secara patut. Demikian kebenaran pada kesempatan kali ini buat kita, terlebih buat Bapak Ibu yang akan berangkat ke peraduan malam, ke peristirahatan kita. Kiranya malaikat Tuhan menyertai Bapak Ibu dalam istirahat Bapak Ibu. Terima kasih
Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu malam hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terpujilah Tuhan Elohim Yahweh. Amin.